Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wumu nirdaya dan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-20 ini didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang, Heni sebagai Putri Brangti, Ajeng Atmakusuma sebagai Putri Brangsi, Rusli sebagai Pangeran Puger, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Brangti dan Putri Brangsi mendekati Raden Mas Jolang ketika semua yang hadir di Paseban Agung telah pergi. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri. Raden Mas Jolang bersikap arif. Dia tersenyum kepada dua adiknya dan mendekatinya.
Ada apa, Nimas Brangti dan Nimas Brangsi? Mengapa kalian tetap di sini? Apakah ada yang ingin kalian katakan padaku? Benar, Kang Mas. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Katakanlah. Sampaikanlah, Nimas Brangti. Aku tidak tahu dari mana aku harus memulainya. Lebih baik tidak di sini. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi, Kang Mas. Aku tidak ingin orang lain mendengarnya. Baiklah. Kau akan kutunggu di wismaku. Ayo, ikutlah. Apakah ada sangkut pautnya dengan Kang Mas Puger, Nimas Brangti, Brangsi? Benar, Kang Mas Jolang. Aku sudah menduga sejak semula. Apabila Kang Mas Puger tidak menyetujui hal ini, aku pun melihat wajah-wajah yang tidak menyukai keberadaanku sebagai seorang raja. Padahal kalian sendiri juga tahu bahwa aku ini ditunjuk sendiri oleh Kanjeng Romo, Sabdo Pandito Ratu. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Romo almarhum adalah hukum dan undang-undang, adalah tatanan yang tidak bisa dicegah, tidak bisa digagalkan, dan tidak bisa diingkari lagi. Kalian tahu itu, bukan? Iya, Kakang. Waktu Kang Mas dilantik sebagai raja oleh Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi, Kang Mas Puger memang kurang menyukai. Tetapi kami tidak tahu mengapa ia begitu. Ia memang keras kepala. Aku sendiri juga tidak tahu, Kang Mas. Ia bicara keras pada kami, tetapi kami tidak menanggapinya. Mengapa kau baru menyampaikan hal itu sekarang ini, Brangti, Brangsi? Kita tidak boleh membiarkan masalah-masalah kecil menjadi masalah besar, hingga berlarut-larut menjadi api dalam sekam. Kau tahu bahwa masalah kecil ini bisa menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kita. Aku tidak suka hal itu terjadi. Tapi nampaknya kekerasan Kang Mas Puger cukup beralasan, Kang Mas. Ia adalah saudara tertua kita. Mungkin menurutnya dialah yang paling layak menggantikan Kanjeng Romo. Iya, Kang Mas. Mungkin begitu pemikirannya. Sehingga ia malu ketika duduk di Paseban Agung. Lebih-lebih harus bersujud di depan kakimu. Malu, bukan? Di dalam Paseban Agung aku tidak menuntut kakak-kakakku duduk di paseban, duduk di lantai. Bukankah sudah kusediakan tempat duduk yang baik buat kalian? Ingat-ingat hal ini. Semua saudara-saudaraku tidak kubiarkan bersujud di depan kakiku. Aku tidak menghendaki hal itu. Seperti tadi kau lihat sendiri tempat duduk Kang Mas Puger pun kosong. Saudara-saudaraku kutempatkan di samping kanan kiriku, duduk berderet. Apakah aku tidak memikirkan hal itu, Nimas Brangti, Nimas Brangsi? Iya, Kang Mas. Betul, Kang Mas. Aku sudah berusaha untuk arif sedikit, dan aku tidak mau menutup mata. Apakah kau kira mataku yang terbuka lebar ini sudah buta? Tidak. Mataku cukup awas, hatiku pun masih melek, Brangti, Brangsi. Nimas Brangti, Nimas Brangsi. Maaf, aku sedikit terbawa emosi. Maaf, aku tadi agak kasar. Maaf sekali. Bukan itu maksudku. Maaf sekali. Tidak apa-apa, Kang Mas. Nimas berdua, kuhargai masukan kalian. Semoga Nimas Brangti dan Nimas Brangsi membantuku. Aku tidak ingin masalah yang kecil seperti ini menjadi berlarut-larut. Aku juga pernah membicarakan hal ini dengan Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi. Mereka pun sudah mengerti dan memaklumi. Dan tadi setelah kuusulkan, akhirnya mereka pun menyetujui bahwa Kang Mas Puger cukup layak menjadi seorang bupati di Demak. Kang Mas Jolang cukup bijaksana memerintah. Aku mendukung Kang Mas. Iya, aku pun sama. Kang Mas nampak mengadakan sedikit perubahan-perubahan. Apabila pada waktu Kanjeng Romo almarhum, semua saudara-saudaranya duduk di lantai Paseban. Tetapi sekarang,
Kang Mas telah menyediakan tempat duduk bagi kami, dan kami tidak merasa direndahkan. Terima kasih atas semua itu, Kang Mas. Kita semua tentu saja menginginkan yang terbaik, Nimas. Aku menyesal karena Kang Mas Puger begitu keras, tetapi tidak mau berterus terang kepadaku. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur, ia akan tetap tercium juga. Tetapi tak mengapa, aku harus menghargai Kang Masku. Kang Mas Puger adalah Kang Masku yang tertua. Jadi aku harus menghargai pendapat dan unek-uneknya. Ku minta kalian berdua sering-seringlah datang ke wismanya. Aku sendiri akan datang ke wismanya. Tetapi sebelum aku datang ke wismanya, silahkan Nimas berdua mendahului kedatanganku. Barangkali nanti malam aku akan datang ke wismanya. Tidak sebagai Prabu, tidak sebagai Sultan di Mataram ini, tetapi sebagai adiknya. Kau mengerti, Brangsi? Iya, Kang Mas. Kami mengerti. Untuk itu ku minta kalian tidak membesar-besarkan masalah ini. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan satu hingga muncul persoalan yang lain. Kalian adalah adik-adikku perempuan yang baik. Jagalah diri kalian. Jangan sampai menyampaikan berita-berita buruk pada orang-orang lain. Kita harus bisa menjaga rahasia ini sebaik-baiknya. Kalian harus menjadi saksiku bahwa mengusulkan Kang Mas Puger menjadi bupati di Demak adalah dariku pribadi. Aku sudah mengetahui apa yang telah terjadi di antara kita pada saat sehari setelah kepergian Kanjeng Romo. Putri Brangti dan Putri Brangsih saling melirik. Lalu mereka memandang Raden Mas Jolang dan kembali menundukkan wajah mereka. Raden Mas Jolang yang telah duduk sebagai Sultan Mataram berusaha untuk arif dan bijaksana. Dia tersenyum seraya mengangguk-angguk. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Brangti dan Putri Brangsih akhirnya mengerti apa yang telah diputuskan Panembahan Senopati. Dan kini mereka melihat kenyataan betapa Raden Mas Jolang benar-benar memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan di tengah keluarga mereka. Semua yang telah kulakukan selama ini, kurasa cukup bijaksana. Apapun yang terjadi di Istana Mataram ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nimas Brangti dan Nimas Brangsih. Iya, Kang Mas Jolang. Apabila aku telah ditunjuk Kanjeng Romo almarhum, apakah kalian juga menolak? Mengapa saat beliau masih hidup, kalian yang setuju begitu saja? Mengapa tidak mengusulkan hal lain? Mengapa tidak menunjuk yang lain? Hal ini harus ditanamkan di dalam hati kalian. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih pada kalian berdua, karena mau menyampaikan hal ini kepadaku secara langsung. Ketahuilah, aku juga melihat wajah Kang Mas Joyorogo tidak puas dengan pemerintahanku, tidak puas dengan penunjukan diriku. Ia selalu masam. Tetapi ku minta Kang Mas Jolang jangan ragu-ragu dalam langkah serta menentukan kebijaksanaan pemerintahan ini. Kang Mas menanggung beban yang cukup berat. Aku mendukungmu, Kang Mas. Aku juga mendukungmu, Kang Mas Jolang. Terima kasih. Terima kasih sekali. Bagaimana? Apakah kalian akan menemui Kang Mas Puger sekarang juga? Tidak, Kang Mas Jolang. Kami butuh waktu. Kalau kami tergesa-gesa ke sana, jangan-jangan nanti ia beranggapan Kang Mas yang menyuruh kami ke sana. Bagaimana? Kalau Kang Mas Jolang sendiri yang ke sana lebih dulu, baru kemudian kami akan menyusul. Iya, usul yang baik. Dengan kehadiran Kang Mas di wisma pribadi Kang Mas Puger, maka ia akan merasa dihargai. Dan Kang Mas Jolang tidak meremehkannya. Benar. Kang Mas Puger memang orangnya angin-anginan. Jadi kita harus tahu diri. Baiklah. Usul kalian aku terima. Aku akan ke sana sekarang juga.
Sang Prabu akhirnya meninggalkan Putri Brangti dan Putri Brangsih adik-adiknya. Dia melangkah menuju ke wisma kepangeranan Pangeran Puger. Di sana dia mendapatkan wisma itu sunyi sepi. Tak ada seorang pun tinggal di sana. Tetapi ketika dia berjalan keliling melalui samping wisma, dia melihat Pangeran Puger duduk menyendiri di sudut ruangan. Pangeran Puger duduk di kursi malas sambil membaca sebuah karya sastra. Di depannya terhampar segulungan rontal yang dia buka perlahan-lahan. Tetapi Raden Mas Jolang melihatnya bahwa dia tidak membaca sungguh-sungguh. Oh, Jolang. Kang Mas Puger, mengapa pada Paseban Agung tadi pagi kau tidak hadir, Kang Mas? Apakah kau sakit? Iya, benar Jolang. Aku sakit. Badanku terasa tidak enak. Ketika aku mau pergi menuju Siti Inggil, kepalaku terasa pening. Kalau memang demikian, tidak apa-apa, Kang Mas. Aku mengerti. Semoga saja penyakitmu segera sembuh. Kang Mas Puger. Ada apa di Jolang? Setelah kutimbang-timbang dan setelah kulihat kekosongan pemerintahan di Istana Mataram ini, kami telah memutuskan kau menjadi bupati di Demak. Aku kau tunjuk menjadi wakilmu di Demak? Iya. Aku ingin agar kau menduduki Istana Kadipaten Demak Bintoro. Sebab kulihat di sana masih kosong, Kang Mas. Paman Gending memang telah kutunjuk menjabat sementara di sana. Dan sekarang kulihat Kang Mas memiliki suatu tanggung jawab yang cukup besar. Untuk itu kuminta Kang Mas segera turun tangan. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, Adi Jolang. Kalau aku menjadi bupati di sana, artinya Mataram punya perisai yang kuat. Aku akan membantu Adi Jolang. Untuk itu, Kang Mas, aku mohon kau hadir di Paseban Agung yang akan diadakan nanti. Jika kau tadi pagi tidak hadir karena kau gak sakit, tidak jadi masalah. Perlu kusampaikan juga kepadamu bahwa kami mempunyai rencana untuk membangun pesanggerahan di Kerapiak. Membangun pesanggerahan di Kerapiak? Iya. Membangun pesanggerahan di Kerapiak dengan tujuan agar tempat itu bisa kita gunakan untuk istirahat, untuk melepaskan lelah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tempat itu bisa kita gunakan sebagai tempat darurat apabila istana kita terancam bahaya. Setidak-tidaknya kita senantiasa bisa bertemu di sana. Untuk pertemuan keluarga kita. Untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi di dalam keluarga kita. Rencana itu cukup lama dibicarakan oleh Kanjeng Romo almarhum. Kanjeng Romo juga menginginkan Mataram memiliki tempat-tempat seperti itu. Aku setuju, Adi Jolang. Terima kasih atas persetujuanmu. Setidak-tidaknya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya sudah direncanakan secara matang oleh Kiwari. Hah? Ia yang membuat rancang bangunan di Kerapiak. Kiwari? Iya. Kiwari adalah putra tunggal Eyang Wulung yang telah mengundurkan diri. Anaknya ternyata memiliki bakat yang cukup besar dalam dunia seni. Aku menghargai usul-usulnya dan rencana-rencananya. Gagasan-gagasannya cukup cemerlang apabila kita terapkan di sini. Iya. Aku mendukung rencanamu, Adi Jolang. Rencana yang cemerlang sekali. Dan aku juga mengucapkan terima kasih atas perhatianmu kepadaku. Sekali lagi, aku minta maaf karena tidak bisa menghadiri Paseban Agung. Maaf, bukan aku meremehkanmu. Bukan aku tidak mau hadir di Paseban itu, Adi Jolang. Tetapi terpaksa. Badanku tidak enak. Aku tahu, Kakang Puger.
Badan yang sakit tidak mungkin dipaksakan hingga akhirnya malah menjadi parah. Kalau kau tidak bisa hadir di Paseban Agung, sekali-kali ya, lumrah, aku bisa menerimanya. Aku menjadi tidak enak kepadamu, Adi Jolang. Tidak perlu merasa tidak enak, Kakang Puger. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi telah menyetujui apa yang kuusulkan. Bahkan semua telah dituangkan menjadi keputusan pemerintah Mataram. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Siapa lagi yang dapat ku minta tolong kalau tidak dirimu? Aku juga memikirkan saudara-saudaraku yang lain agar ikut mengemban tugas yang cukup berat ini. Wilayah Mataram semakin lebar. Penduduknya pun semakin banyak. Kita harus memikirkan masa depannya dengan baik. Tanpa kita-kita, siapa lagi, Kakang Puger? Iya, aku mengerti. Aku mendukung rencana-rencanamu. Terima kasih Kakang Puger. Jadi ku minta kau mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat, kau harus segera pergi ke Demak Bintoro. Kalau kau percaya padaku, aku akan mengembangkan Demak sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi? Mereka setuju. Bagaimana dengan Dimas Pringgoloyo, Purboyo, Jumina, dan yang lainnya? Semua merestui keputusan itu. Oh, Dimas Jolang. Aku akan selalu di belakangmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan berita baik yang ia terima, Pangeran Puger nampak berseri-seri. Wajahnya cukup senang, dan dia menaruh hormat pada adiknya. Dia sekilas memandang Raden Mas Jolang yang melangkah meninggalkannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.